Bentar ya. Recording in progress. Kalau ini, Kalau ini. suaranya udah bagus belum teman-teman? Udah ban. Ya kan? Oke. Baik teman-teman semuanya, di sini kita akan belajar tentang statistika satu bagian distribusi diskrit. Yang pertama itu ada distribusi binomial. Nah, pada distribusi binomial ini merupakan suatu distribusi yang dimana terjadinya suatu peluang kejadian gagal dan berhasil. Nah, untuk peluang kejadiannya itu biasanya ada P itu untuk peluang kejadian yang berhasil dan ada Q merupakan peluang kejadian gagal. Nah, pada soal ini terdapat sebuah pabrik yang memproduksi bola lampu di mana berdasarkan data peluang sebuah bola lampu cacat adalah 0,1 atau 10%, di mana dari 10 bola lampu yang diambil secara acak, ditanya peluang tepat 2 diantaranya cacat. Nah, untuk ini pertama kali kita tentuin dulu di mana yang bagian diketahuinya. Yang pertama itu kan ada peluang sebuah bola lampu cacat. Ini nih, 10% atau sama dengan 0,1. Maka kita buat, berarti ini masuk ke dalam bagian P-nya. Sebenarnya 0,1. Nah, untuk mencari Q-nya, kita tinggal pakai rumus saja. Q sama dengan 1 kurang P. Atau sama dengan 1 dikurang 0,1 sama dengan 0,9.
Nah, habis itu dari 10 bola lampu ini masuk ke dalam bagian N. Banyak bola. Selanjutnya yang ditanya itu peluang tepat 2 diantaranya bola cacat. Berarti masuk ke dalam X. Nah, untuk rumus dari distribusi binomial itu sendiri adalah Px sama dengan kombinasi Nx dikali dengan P dipangkat dengan X dikali dengan Q dipangkat N dikurang X. Yang pertama itu kita masukin aja langsung. Yang di sini kan P yang ditanya itu kan untuk P2 kan. Nah, langsung kita buat aja kombinasi dari 10 kombinasi dengan 2. Berarti 10 faktorial dibagi dengan 10 dikurang 2, 8 faktorial dikali dengan X-nya sama dengan 2, berarti 2 faktorial. Dikali dengan P-nya tadi 0,1, dikali dipangkat dengan X 2, berarti 0,1 dipangkat 2, dikali dengan Q-nya 0,9, dipangkat dengan N kurang X, berarti 10 dikurang 2, 8. Ini langsung kita hitung aja. 10 faktorial. 10 faktorial itu kan 10 dikali 9 kali 8 faktorial dibagi dengan 8 faktorial dikali dengan 2 faktorial atau sama dengan 2 kali 1. Nah, ini langsung kita eliminasi aja. Ini bisa dieliminasi. Hasilnya nanti 45. Ini 0,1 pangkat 2, 0,01. 0,9 pangkat 8. Hasilnya 0,43. Nah, untuk ini nanti hasilnya 45 dikali 0,01 kali 0,43. Hasilnya nanti 0,9193 atau kita bulatkan menjadi 0,2. Nah, jadi berdasarkan soalnya, peluang bahwa tepat 2 diantaranya cacat itu adalah 0,2 atau bisa dibilang 20%. Di sini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Dari soal nomor 1. Teman-teman ada pertanyaan nggak? Tidak, Ban. Lanjut, Ban. Kita ke soal nomor 2 aja ya sekarang. Yang kedua itu merupakan distribusi Poisson. Nah, distribusi Poisson ini merupakan distribusi yang dimana peluang suatu kejadian dalam rentang waktu tertentu. Nah, pada soal ini terdapat rata-rata terdapat 4 kendaraan datang ke bengkel setiap jam. Nah, setiap jamnya ini merupakan rentang waktunya. Habis itu, tentukan peluang bahwa dalam 1 jam datang tepat 6 kendaraan. Nah, untuk distribusi Poisson memiliki rumus Px sama dengan mu dipangkat dengan X dikali dengan E dipangkat min mu dikali dengan dibagi dengan X faktorial. Nah, untuk mu ini merupakan rataan atau rata-rata. E itu tetapan Euler, nilainya itu 2,718. Sedangkan X itu biasanya yang ditanya, peluang yang ditanya. Nah, selanjutnya langsung kita masukin aja angka-angka yang ada pada soal.
di mana di sini terdapat 4 kendaraan datang ke bengkel setiap jam. Ini kan rata-rata nih, berarti itu masuk ke dalam Mio. Mio sama dalam 4. Habis itu tentukan peluang bahwa dalam 1 jam datang tepat 6 kendaraan, berarti masuk ke dalam X. Langsung kita masukin aja ke dalam rumusnya, berarti P6 sama dengan mu-nya tadi 4 dipangkat dengan 6 dikali dengan E 2,718 dipangkat dengan min 6 dibagi dengan X faktorial berarti 4 faktorial. Ini langsung kita hitung aja teman-teman. 4 pangkat 6 itu 4096 dikali dengan 2,718 dipangkat dengan min 6 itu 0,00248 dibagi dengan 4 faktorial 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, untuk ini nanti hasilnya dapat 0,423. Berarti peluang bahwa dalam 1 jam datang tepat 6 kendaraan itu sama dengan 0,423. Nah, untuk si Mio yang di sini itu tidak selamanya diketahui Mio ya teman-teman. Nah, nanti tuh bakal ada rumus Mio sama dengan N dikali P. N ini banyak kejadian, sedangkan P ini peluang keberhasilannya sama kayak hampir nomor 1 tadi. Nah, untuk yang distribusi Poisson ada pertanyaan nggak teman-teman? Ada pertanyaan nggak? Izin nanya Bang, Ya. itu kan dirumusnya kan X kan sama dengan 6. Nah, di situ pembagiannya 4 apa 6, Bang? Oh iya, maaf maaf. Nah, untuk ini hasilnya nanti 0,014 ya teman-teman. Jadi peluang dalam 1 jam datang 6 kendaraan itu 0,014. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Ban, mau nanya tadi yang kalau Mio-nya nggak diketahui gimana tadi, Ban? Nah, kalau semisal minyak yang nggak diketahui itu, kita pakai rumus N dikali P. Ini nggak bakal langsung diketahui gitu loh. Semisal nih, ada soal di mana datang sebuah kapal sebanyak 22 kapal setiap jamnya. Habis itu yang ditanya itu, berapa peluang kedatangan 4 kapal dalam waktu 3 menit gitu. Nah, itu kan masih yang datang 4 kapal itu kan masih dalam waktu 3 menit kan. Eh, sorry. Kayak gini nih, misal terdapat sebuah kendaraan yang datang 10 tiap jam kan. Itu banyak kendaraan yang datang ya, bukan rata-rata. Nah, habis itu peluang kendaraan yang berwarna merah, misal itu ada 3 gitu. Nah, habis itu tentukan peluang bahwa dalam 1 jam terdapat 3 kendaraan yang merah gitu. Nah, nanti si N itu kan banyak mobil yang datang kan 10.
Sedangkan si P itu peluang adanya mobil merah. Habis itu yang ditanya itu misal peluang yang datang 3 mobil merah gitu. Nah, nanti si N-nya itu ada 10, si P-nya ada 6, habis itu si X-nya ada 3. Nanti mu-nya itu 10 dikali 6 gitu. Ada pertanyaan lagi nggak? Oke, Ban. Makasih, Ban. Kita lanjut ke soal selanjutnya aja ya. Nah, selanjutnya itu ada distribusi multinomial, di mana sebuah dealer mobil menjual 3 jenis mobil SUV atau P1 sama dengan 0,2, 0,5, sedan P2 sama dengan 0,3, dan pick up atau P3 sama dengan 0,2. Jika dalam satu hari ada 5 pembeli, tentukan peluang bahwa ada 2 membeli SUV, 2 membeli sedan, dan 1 membeli pick up. Nah, ini merupakan distribusi multinomial, di mana rumus dari distribusi multinomial itu P sama dengan N faktorial dibagi dengan X1 faktorial, X2 faktorial, X3 faktorial, dikali dengan P1 pangkat X1, P2 pangkat X2, dikali dengan P3 pangkat X3. Nah, untuk ini nggak selamanya sampai X3 ya, bisa aja dia sampai X6, X8, tergantung berapa banyak X dari soalnya. Nah, habis itu kita tinggal tentuin dulu yang mana N, yang mana X1, yang mana X2, yang mana X3. Nah, untuk di sini N itu kan banyak peluang mobilnya. Berarti ada 5, yang dimana itu dalam satu hari ada 5 pembeli. Habis itu X1 itu untuk mobil merek SUV sama dengan yang ini nih, 2 mobil SUV. Habis itu X2 itu yang beli sedan. Habis itu X3 itu 1. Nah, habis itu tinggal untuk P-nya itu P1 itu P1 yang ini ya, peluang ini sama dengan 0,5, P2 sama dengan 0,3, P3 sama dengan 0,2. Langsung kita masukin aja ke dalam rumusnya. Berarti P sama dengan 5 faktorial dibagi dengan X2 faktorial dikali dengan 2 faktorial dikali dengan 1 faktorial. Dikali dengan P1 tadi 0,5, berarti 0,5 dipangkat dengan 2 dikali dengan 0,3 dipangkat dengan 2 dikali dengan 0,2 dipangkat dengan 1. Nah, untuk ini hasilnya nanti 30 dikali dengan 0,25 dikali dengan 0,09 dikali dengan 0,2. Hasilnya nanti bakal dapat 0,135. Untuk di sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Nah, untuk pembeda dari distribusi multinomial dengan binomial itu, distribusi binomial itu cuma ada di 2 kejadian doang. Misal, ini kan cuma mencari tepat 2 diantaranya cacat gitu dari 10 bola. Cuman, gimana ya? Cuman 2-nya doang. Cuman 1 peluang doang yang ditanya. Sedangkan si multinomial ini lebih dari 2
peluang yang dicari. Misalnya kan peluang mobil SUV, sedan, pick up gitu. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Kalau nggak ada, kita langsung ke distribusi continue yang bagian distribusi normal. Nah, untuk distribusi normal di sini, waktu servis ringan sebuah motor di bengkel mengikuti pola yang paling sering menumpuk di tengah dan simetris. Rata-rata waktunya 45 menit dengan simpangan baku 8 menit. Yang ditanya itu, berapa peluang servis selesai antara 40 sampai 50 menit? Yang B, sebutkan rata-rata dan varians dari distribusi berikut. Nah, untuk ini kita langsung masukin rumus dari distribusi normal aja, di mana Z sama dengan X dikurang mu dibagi dengan standar deviasi atau simpangan baku. Nah, untuk ini langsung kita masukin aja. Di sini X-nya itu kan ada 40 sampai 50 menit kan. Di sini ada rata-rata waktunya atau mu sama dengan 45. Habis itu ada X-nya itu 40 sampai 45 menit. 40 sampai 50 menit. Kita buat yang 40 dulu. Habis itu ada standar atau simpangan bakunya itu ada 8 menit. Kita masukin aja langsung ke rumusnya. Berarti Z sama dengan nya tadi 40 dikurang 45 dibagi dengan 8. Hasilnya nanti ini bakal dapat min 0,625. Nah, untuk habis itu untuk 0,625 ini jika kita lihat di tabelnya itu nanti dia bakal dapat di 0,26. Untuk kita hitung yang get untuk 50 dulu ya. 50 peluang 45 dibagi 8 ini nanti hasilnya 0,625. Jadi hasilnya sama aja sama yang antara 40 sampai 50, tetap 0,625. Habis itu tinggal kita cari aja Z 0,625 itu pada tabel itu nanti hasilnya bakal dapat 0,468. Nah, jadi peluang servis antara 40 sampai 50 menit itu ada di 0,468. Habis itu yang kedua itu yang ditanya berapa rata-rata dan varians dari distribusi berikut. Ini kan rata-ratanya udah dapat nih 45 menit kan. Untuk variansnya tinggal simpangan bakunya dipangkat 2-in aja langsung. Nah, jadi peluang servis selesai antara 40 sampai 50 menit itu ada di 0,468. Habis itu untuk rata-ratanya 40
5 menit dengan varians 64 menit. Di sini ada pertanyaan ke teman-teman. Izin bertanya, Bang. Ya. Itu kan kebetulan hasilnya 40 dikurang 45 itu 5 sama 50 dikurang 45 juga 5. Jadi hasilnya Ya. 0,625. Jadi kalau hasil jetnya itu berbeda itu gimana ya? Apakah hasil peluangnya juga nanti ada dua? Oke. Benar ya? Oh, bentar, ada kesalahan tadi ya. Nah, ini kan jet yang 40 kurang 45 ini kan 5. Atau bisa eh, ini sebenarnya dikurang masih. Kita coret aja. Maaf. Yang pertama ini hasilnya nanti 0,625. Ini min. Itu yang 50 tadi 0,625. Yang ditanya ini kan peluang 40. Nah, untuk ini langsung untuk jet dari 0,625 ini nanti hasilnya kan 0,7340. Sedangkan yang ini kan masih dalam bentuk minus. Nah, untuk minus nanti langsung itu dikurangin, kan ini nanti satu dikurang hasil dari positifnya jadinya 0,7340. Maka nanti dapat hasilnya ini yang ini. Yang ini nanti hasilnya itu 0,2660. Nah, habis itu berarti P40 PX lebih atau peluang dari 40 sampai 50 menit itu nanti hasil yang positif ini nih dikurangin sama hasil yang paling kecil tadi. Nanti bakal dapat hasilnya 0,7340 dikurang 0,2660. Hasilnya nanti 0,468. Jadi nanti kalau semisal ada angka yang berbeda tinggal dikurangin aja. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Ban, mau nanya Ban, Ya, itu 0,7340 dari mana tadi ya? Sorry. itu dari tabel. Tahu tabel yang itu nggak? Kan ini kan 0,625 nih. Kita lihat di tabel. Bentar ya. Tabel distribusi normal standar. Yang ada nilai kalau misal dia 0,01 atau 0,3 itu nanti hasilnya bakal dapat berapa? Ini kan 0,0625 kan. Nah, itu nanti nilainya berapa gitu. Tinggal dicari di tabelnya aja. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Ada tabel, boleh dicari aja di web. Di web kayaknya ada tabel distribusi normal standar. Nanti kalau kalian mau cari, misal ini kan 0,0625 kan. Itu tinggal cari aja yang nilainya 0,625 itu berapa gitu di tabelnya. Jadi ini kata Pak Faisal kemarin tabelnya bakal diberikan di soal ujian. Jadi nggak usah dihafal banget, tinggal dicari aja di tabelnya nilai dari 0,625 itu berapa, langsung dimasukin ke tabel aja. Gitu. Ada yang mau ditanya lagi nggak?
Aku mau nanya, Ya, kan soal sebenarnya kan rumus kalau di PPT itu kita pelajari itu rumus distribusi normal itu kan banyak. Terus kalau dari bentuk soalnya itu, kenapa gimana tahu kalau bentuk soal itu disebut distribusi normal gitu? oke. Distribusi normal itu biasanya diketahui dari kayak, misal apa sih bagian yang diketahui di soalnya gitu. Misalkan ini waktu servis ringan sebuah motor bengkel mengikuti pola yang paling sering menumpuk di tengah dan simetris. Nah, di sini kan ada diketahui nih, rata-rata waktunya itu ada 45 menit kan. Habis itu simpangan baku juga diketahui. Habis itu yang ditanya di sini kan berapa peluang servis selesai, antara 40 sampai 50 menit nih. Yang di sini tuh kan ada nih diketahui simpangan baku atau ya simpangan baku. Habis itu ada rata-ratanya juga. Habis itu ada X atau peluang yang bakal kita cari. Berarti kan udah masuk nih ke distribusi normal gitu. Pokoknya dia memiliki rata-rata, habis itu ada peluang yang bakal kita cari sama simpangan bakunya gitu. Kalau kita ambil dari soal yang ini kan, cuma contohnya distribusi multinomial nih. Dia kan nggak punya itu kan, simpangan baku. Yang distribusi Poisson juga nggak punya simpangan baku kan. Yang binomial juga nggak punya simpangan baku. Jadi kita lihat dari situnya aja. Dia punya simpangan baku yang dimana merupakan masuk ke dalam rumus dari distribusi normal tersebut. Kalau teman-teman punya jawaban yang lebih tepat, boleh dikasih tahu ya. Dan Menjawab oke. nggak? Iya. Pokoknya itu lebih ke, dia itu menyebutkan rata-rata sama standar deviasi atau simpangan bakunya. Itu aja sih sebagai itunya. Pokoknya dia diketahui simpangan baku, habis itu diketahui juga berapa rata-ratanya. Ada pertanyaan nggak? Kalau diketahuinya rata-rata sama simpangan baku. Nah, Terus ada gak nanti kalau misalkan bentuk soal itu kayak rata-ratanya nggak diketahui sama kayak Poisson tadi. Kayak rata-ratanya dicari dulu dari banyak kejadian kali peluang berhasil gitu. ntar ya. Kalau untuk itu kayaknya kalau misal di soal itu dibuat dalam bentuk persen gitu. Kalau misal nih terdapat 10% orang yang memiliki, contohnya nih terdapat 10% orang yang melakukan servis kan. Nah, untuk mencari nilai Z-nya nanti tuh tinggal 10% itu kan 0,1 kan. Kalau dia dalam bentuk persen gitu. Nah, habis itu si persen itu kan semisal 10%.
Nah, 10% itu nilai si jetnya, tinggal cari aja jet 10% atau 0,1 itu di tabel distribusi standar itu berapa. Nah, nanti bakal dapat nilai si jetnya. Nah, untuk kalau nilai si jet dapat kan udah pasti bakal dapat kan nanti nilai si mu-nya. Kalau misal soalnya dalam bentuk persen ya. Kayak ini, waktu servis ringan sebuah motor di bengkel itu, waktu orang yang melakukan servis itu misal 10% orang melakukan servis mobil atau motor. Berapa mungkin yang ditanya peluang servis 40 sampai 50 menit berapa? Berarti kita cari jetnya dulu. Jetnya sama dengan 0,1. Nah, kita cari di standar itunya 0,1 itu berapa? Langsung kita masukin aja. Habis itu tinggal cari peluang 40 sampai 50 menit dia berapa. Ada yang mau ditanya nggak? Menjawab nggak? Hmm, tapi kan Ban tadi kan pertanyaan kan, aku nanya Iya, kan kalau kau bilang tadi kan soal suatu soal dikatakan distribusi normal rata-rata dan simpangan baku, iya, ya kan? iya. Nah, aku nanya gimana? Ada gak suatu soal kayak misalkan rata-ratanya nggak diketahui gitu. Misalkan bentuk soalnya itu kayak kayak Poisson tadi. Poisson tadi kan rata-ratanya kadang ada yang nggak diketahui gitu. Oh, Misalkan yang diketahuinya itu adanya banyak kejadian sama peluang berhasil. Makanya itu untuk mencari si rata-ratanya gitu. Aku nanya ada gak bentuk soalnya gitu. Kalau misalkan rata-ratanya tidak gitu. kalau soal kayak gitu nggak ada ya. Itu cuma ada di distribusi Poisson doang. Distribusi, ya. Cuma ada di distribusi Poisson doang. Kalau di distribusi normal nggak ada. Cuman kalau soal lain, misal rata-rata nggak diketahui di distribusi normal, ada. Tapi yang diketahui itu dalam bentuk persen. Oke, oke. Makasih. Ada pertanyaan lain nggak? Cukup, Ban. Oke, baik. Untuk selanjutnya bakal dijelasin sama Revaldi. Jadi saya sampai di sini. Terima kasih teman-teman sudah mendengar. Oke, izin masuk ya teman-teman. Saya akan menjelaskan tentang soal berikutnya, yaitu tentang distribusi uniform. Di distribusi uniform sendiri disebutkan soalnya sebuah mesin inspeksi otomatis mengecek komponen dalam rentang waktu acak antara 2 sampai 5 detik. Dan setiap waktu dalam rentang itu sama mungkin terjadi. Di sini ditanyakan rata-rata serta variansi waktu dari inspeksi mesin serta berapa probabilitas proses inspeksi yang memakan waktu kurang dari 3 detik. Nah, di A ini kita ditanyakan rata-rata dan varians dari waktu inspeksi mesin. Sama kayak distribusi
normal tadi, bedanya ini rata-ratanya dan variansnya yang ditanyakan. Kalau yang di normal tadi, rata-rata dan variansnya sudah diketahui. Nah, untuk mengetahuinya, kita bisa pakai rumus untuk rata-rata. Nah, gitu. Rata-rata di sini kita dapat menggunakan rumus mu sama dengan A ditambah B dibagi dengan 2. 2 ini sudah ketetapan ya kawan-kawan. Dari rumusnya sudah menjadi ketetapan. Nah, di A-nya ini kita pilih yang 2. Karena A itu batas bawah, sedangkan yang B ini batas atasnya. Yang ini. Sebenarnya kita bisa masukin 2 ditambah 5 dibagi 2. Sama dengan 3,5. Lalu kita cari yang variansnya. Untuk rumus varians, itu B dikurang A, kat 2, dibagi 12. 12 juga ini adalah ketetapan dari rumusnya. Sehingga kita bisa langsung masukin aja. 5 dikurang 2. 12. Hasilnya itu kalau enggak 0,75 detik. Nah, untuk A sudah terjawab ya. Untuk A, yaitu rata-ratanya serta variansnya. Kemudian yang B, di sini kita disuruh mencari peluang. Peluang dari proses inspeksi yang memakan waktu kurang dari 3 detik. Berarti modul matematisnya X kurang dari XC. Atau bisa di matematisnya gini. Peluang X kurang dari 3. Untuk rumusnya sendiri itu simple. Tinggal X dikurang A dibagi X dikurang B. X ini merujuk pada batas atas dan batas bawahnya. Mohon maaf teman-teman. Koreksi, bukan X kurang B. Bukan X kurang B, tapi B kurang A. Mohon maaf teman-teman. X dikurang A, B dikurang A. Sebentar. Ini ada yang salah. Itu yang satu. Ya. Lanjut di bagian rumus tadi. Tadi ada koreksi sedikit. Bukan X min A, X min B, tapi melainkan eh, eh, X kurang A, B dikurang A. Ini sesuai rumusnya. Kita tinggal masukin aja. Untuk X tadi, yaitu 3 dikurang 2, 5 dikurang 2. Kenapa 3? Karena dicarinya adalah kurang dari 3 detik. Di mana 3 detik ini adalah variabel dari X itu sendiri. Kita langsung kurangin aja. 1 dibagi 3. Maka hasil B adalah 0,333.
Untuk modul matematisnya seperti ini. A, X, B. Dari sini ada pertanyaan ke teman-teman untuk soal nomor 5. Di, mau nanya Di. Boleh? Silakan. Bentar. Itu yang 12 dari mana, Di? Yang di varian situ. Oh, 12 ini ketetapan rumusnya. Dari rumusnya memang ketetapannya itu 12. Oke, Di. Makasih, Di. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya lanjut ke soal nomor 6 ya. Di soal nomor 6 ini, kita langsung fokus ke topik berikutnya, yaitu distribusi sampling. Di soal ini ada dari 500 orang calon mahasiswa baru mengikuti UTBK. Nilai mereka berdistribusi normal dengan rata-ratanya 140 dan standar deviasinya 6. Nah, ditanya berapa peluang dari 50 calon mahasiswa baru tersebut yang memiliki rata-rata nilai UTBK antara 68 dan 80. Di sini kita lakukan diketahuinya dulu. Ketahui untuk populasinya yaitu N, yaitu 500 orang calon mahasiswa. Ini adalah populasi yang nilai gede ini. Lalu untuk sampelnya itu 50. Karena yang diambil sampel peluangnya adalah 50 calon mahasiswa. Kemudian untuk rata-ratanya sudah diketahui yaitu 140 dengan standar deviasinya yaitu 6. Ini rata-rata, ini standar deviasi. Nah, untuk peluangnya itu diambil dari nilai UTBK 68 sampai 80. Berarti modul matematisnya seperti ini. P 68 kurang antara X 80. Kita langsung masukin aja rumusnya. Kita cari dulu untuk perbandingan sampel dan populasinya, yaitu N per N. N-nya kita ketahui adalah 50. 50 dibagi populasinya 500. Kita lihat 0,1. Kalau nggak salah, bentar. Ada distribusi sampling. Sebentar. Distribusi sampling. Di sini ada ketentuan, jika N per N-nya itu kurang dari 5%, kita menggunakan rumusnya itu beda. Ada ketentuannya sendiri. Sebenarnya sih pada distribusi sampling rata-rata, di bagian rumus rata-ratanya itu tidak ada perbedaan. Sedangkan di standar deviasinya itu ada faktor pengoreksi. Kalau dia lebih dari 5%. Tapi kalau dia kurang dari 5%, itu tidak
Mohon maaf tadi kawan-kawan ada kendala teknis, sinyalnya tadi hilang sebentar. Oke, lanjut tadi di bagian di bagian faktor pengoreksi tadi. Oke, karena kita nggak perlu pakai faktor pengoreksi, kita langsung aja sesuai rumusnya. Untuk mencari rata-rata sendiri itu nggak perlu ribet kawan-kawan, karena langsung aja pakai persamaan yang udah ada. Karena udah ada sih rata-ratanya. Untuk rata-ratanya adalah 140. Kemudian kita cari standar deviasinya. Karena kita nggak perlu pakai ini, kita langsung aja 6 dibagi N. 'Tadi ada sinyal sedikit. 6 dibagi N-nya itu 50. 6 dibagi 7,07. Mungkin ada yang bisa bantu hitung pakai kalkulator ya untuk hasilnya nanti ini di bagian standar deviasinya. Terus kita lanjut aja ke bagian Z hitungnya. Z hitungnya yaitu pakai rumus X kar dikurang rata-rata dibagi standar deviasi yang udah dicari. Boleh apa kawan-kawan boleh bisa bantu untuk mencari hasil dari standar deviasinya ini 6 dibagi 7,7.
Oke, untuk batas bawah 68 dikurang 70 ya. Ini 68 ya. Kenapa 68? Nih, kita pakai batas bawah. Batas bawahnya itu 68. Lalu untuk Z2-nya itu kita menggunakan batas atasnya, yaitu 80. 80 dikurang 70 dibagi standar deviasi yang diketahui, yaitu 0,84. Untuk standar deviasinya sendiri 0,84. Oke. Oke, kita bagi aja. Oke, hasilnya nanti 80 kurang 70, 10 dibagi 0,84. Hasilnya adalah sekian. 68. Biasanya untuk Z1 itu hasilnya minus, karena dia batas bawah. Rata-ratanya lebih sini. Mungkin dari soal ini apakah ada yang ditanyakan? Jadi untuk mencari distribusi sampling rata-rata ini, kita harus melihat dulu perbandingan sampel dan populasinya dulu. Kalau perbandingan N per N-nya ini kurang dari 5%, berarti pakai rumus yang biasa aja. Rumus yang tidak perlu memakai faktor pengoreksi. Pakai rumus standar deviasi, begini. Lalu untuk rumus Z juga sama. Yang membedakan perbandingan sampel dan populasi lebih dari 5% maupun kurang dari 5% itu ada faktor pengoreksinya. Kalau dia lebih dari 5%, di standar deviasinya itu dikali sama ini. Faktor pengoreksi. N gede dikurang N kecil, populasi kurang sampel, dibagi populasi dikurangin 1. Gitu kalau. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait soal distribusi sampling? Jika tidak ada, langsung ke soal berikutnya ya. Soal pendugaan titik. Ini seperti menghitung statistika deskriptif, tapi ya dia topiknya adalah pendugaan parameter. Di sini gampang aja. Jika 25 sampel baut hasil produksi suatu perusahaan mempunyai diameter sebagai berikut. 9,55, 10,77, 11,22, dan sekian. Nah, di sini dia ingin menanyakan rata-rata dan variansi dari diameter baut tersebut. Jadi kita mencari rata-ratanya. Untuk rumusnya, itu gampang, seperti rumus rata-rata seperti umumnya, yaitu sigma X bagi N. Ini ya, kita masukin aja nih. Oke. Sini ada 5 ya. Langsung aja. 9,55 ditambah 10,77 ditambah 11,22 ditambah 12,22 ditambah 13,33. Ada 5 bagi 5. Itu hasilnya 11,418. Ini untuk rata-ratanya. Rata sudah. Lalu kita mencari variansnya. Variansnya ini sama seperti rumus varians pada umumnya ya. Kita pangkatkan dulu nih. Nilai dikurang rata-rata. Pangkat 2 dibagi N min 1. Berarti sini 9,55 dikurang 11,41 pangkat 2 dikurangin 10,77 dikurangi ini ditambah ya di jumlah lupa sigmanya. Sigma jumlah kurang 11,41 kuadrat 11,22 dikurang 11,41 kuadrat 12,22 dikurang 11,41 kuadrat
dan 13,33 dikurang 11,41 kuadrat. Ini nanti kita hasil dari pengurangan ini dijumlahkan, nanti dibagi dengan 5 dikurang 1. Itulah hasil dari variansnya. Untuk pendugaan titik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada pertanyaan, kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Untuk hasil ini nanti bisa kalian cari di kalkulator ya. Karena variansi itu kan rumusnya ya lumayan memperpanjang waktu juga. Oke, untuk soal berikutnya adalah pendugaan interval. Di sini dalam soalnya disebut dalam sebuah penelitian ingin diketahui bahwasannya rata-rata tingkat stres mahasiswa yang mengikuti kaderisasi suatu organisasi. Peneliti mengambil sampel acak sebanyak 22 mahasiswa dan memperoleh hasil berikut. Rata-rata skor stres sampel adalah 78,4, simpangan baku sampelnya 9,9. Di sini ditanyakan penduga titik untuk rata-rata tingkat stres populasi dan interval kepercayaan 95% untuk rata-rata tingkat stres populasi. Ini sama seperti kalian mengerjakan uji hipotesis dan ANOVA pada praktikum statistika 1 ya. Bedanya ini lebih simpelnya aja. Mungkin kita bisa langsung aja. eh, Parameternya diketahui N sampel itu 22. Ini 22. Lalu rata-ratanya diketahui 78,4. Standar deviasinya atau simpangan baku yaitu 9,9. Nah, pertama kita tentukan dulu penduga titik untuk rata-rata tingkat stres populasi. Penduga titik. Sama kita lihat penduga titik ya. Itu kan nyari di bagian rata-rata ya. Jadi kita ambil aja 22 mahasiswa untuk penduga titiknya itu 22 mahasiswa dengan rata-rata stres sampelnya 78,4. Karena penduga titik itu kan mencari eh, rata-rata sama varians. Itu penduga titik. Kalau rata-rata kan ya udah diketahui ya lah, rata-ratanya 78,4. Jadi nggak perlu lah ya. Ini untuk nomor satu ya. Lalu untuk variansnya itu tinggal di pangkatnya dua aja, dipangkatkan dua aja 9,9 ini. Rata-ratanya udah diketahui 78,4. Variansnya tinggal pangkatkan aja 9,9 pangkat 2. Nah, yang kita cari adalah nomor 2 ini. Nomor 2 ini interval kepercayaan 95% untuk rata-rata tingkat populasi. Ini maksudnya dia pengen nyari batas atas sama batas bawah dari intervalnya, interval kepercayaannya. Nah, adapun tahapannya ini kita cari dulu DF-nya, derajat kebebasan. DF itu rumusnya N-1. N-nya sendiri itu adalah 22 kurangin 1 sama dengan 21. Nah, DF ini kita gunakan untuk melihat di T-table-nya. T-table. Melalui table T. Oke, nggak bisa ditunjukin ya table T-nya. Tapi kalau saya ingat, ini kan menggunakan rumus two-tiled test. Two-tiled. Two-tiled. Di mana two-tiled itu rumusnya dulu T, A, per 2. A ini adalah kepercayaannya. Kepercayaannya ini. Kita cari dulu A-nya. A itu didapatkan dari tingkat kepercayaan. 1 dikurang 95%. 0,095. Berarti hasilnya 0,05. Ini adalah A. Kita bagi aja 0,05 dibagi 2. Jadi dia TA2-nya itu hasilnya 0,025. Nah, di 0,025 ini kalian gunakan derajat kebebasan. Ada kalau nggak salah di table T itu ada di
ujung kiri dan di atasnya itu kelihatan nanti ada hasil di bagian DF dengan 0,025. Kalau nggak salah ingat, itu untuk T-nya adalah 2,080. Ini hasil dari melihat tabel T-nya ya, dari tabel T. Lanjut aja. Setelah mendapatkan nilai dari tabel T, kita langsung ke langsung ke SE. Kita mencari SE. SE itu rumusnya S bagi L. 9,9. Kita cari S, simpangan baku. SE ini artinya apa ya? Simpangan error kalau nggak salah. Jangan. Oke, langsung aja. N itu 22. Hasilnya 4,690. Kita cari margin errornya. Habis itu kita cari margin error ME. Margin error itu kalau rumusnya T dikali S per L. Hasilnya. Hasil dari 2,080 tadi dikali dengan ini. 4,690. Apa hasilnya? 9,75. Ini untuk margin errornya 9,75. Kemudian barulah kita nyari interval batas atas dan batas bawahnya. Kita cari dulu nih. Untuk batas atas dan batas bawah itu sama-sama dikurangin dan dijumlah dengan rata-rata skor dari stress sample ini. Kita langsung aja batas atas. Batas atasnya itu mu rata-rata dikurangin batas atas dan batas bawah. Interval. Mu sama dengan hasil yang tadi. Margin errornya 9,75. 7,5 sebaliknya.
Ada nggak yang perlu ditanyakan dari soal-soal ini, untuk kawan-kawan semua? Apakah ada yang ditanyakan dari soal-soal ini? Cukup Rivaldi. Cukup ya? Mungkin cukup kan ya untuk soal ini. Untuk kelanjutannya itu batas atas dan batas bawah interval. Untuk batas atas sendiri kita dari margin error-nya itu 9,75. Jadi rumusnya rata-rata memang 9,75. Ini berarti plus 9,75 min 9,75. Jadi hasilnya sekian untuk batas atas. Nanti modul matematisnya seperti ini. Batas atas, hasil dari batas atas ini rata-rata yang diketahui dengan batas bawah. Ralat dikit. Ini batas bawah, ini batas atas. Oke. Mungkin untuk seperti itu saja untuk eh, soal 8 pendugaan interval. Ada yang ditanyakan lagi? Atau cukup? Cukup Rivaldi. Kalau begitu, saya izin untuk stop share screen untuk pendugaan interval. Terima kasih untuk kawan-kawan yang mendengarkan dan memerhatikan pengerjaan soal distribusi uniform, sampling, pendugaan titik, dan pendugaan interval. Semoga nanti UAS statistikanya bisa berjalan dengan lancar, aman, dan dapat nilai yang diinginkan. Terima kasih ya. Ya, makasih. Oke. Terima kasih untuk kawan-kawan semua. Terima kasih Bang.